Sejak kecil, kita diajarkan bahwa sayuran adalah fondasi dari gaya hidup sehat. Mereka menjadi bagian penting dari setiap piramida makanan dan secara konsisten direkomendasikan oleh profesional medis, ahli diet, dan pelatih kesehatan. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Setelah Anda mencapai usia 50 tahun, beberapa sayuran mungkin tidak lagi bermanfaat seperti yang Anda pikirkan, dan bahkan bisa membahayakan kesehatan Anda. Seberapa mengejutkannya pun, ini adalah kebenaran. Beberapa dari sayuran sehat ini dapat diam-diam meningkatkan tekanan pada ginjal, memicu lonjakan gula darah, dan memicu peradangan sendi tanpa adanya tanda-tanda jelas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah salah satu penyebab utama kerusakan ini mungkin sudah tersimpan di lemari es atau freezer Anda, menunggu untuk dimasak. Selama beberapa dekade, sayuran ini dirayakan sebagai superfood, karena kandungan serat, vitamin, dan mineralnya yang mengesankan. Namun, begitu Anda mencapai usia 50-an, metabolisme dan sistem pencernaan Anda mulai berubah. Makanan yang mudah diproses tubuh Anda di usia 30-an atau 40-an mungkin sekarang menyebabkan beban berlebih pada ginjal, gangguan pencernaan, flare-up arthritis yang menyakitkan, dan rasa lelah yang tidak dapat dijelaskan. Itulah sebabnya penting bagi Anda untuk hingga akhir video ini. Hari ini, saya akan mengungkap 10 sayuran yang sebaiknya dikurangi atau dihilangkan dari diet lansia untuk melindungi kesehatan ginjal, meminimalkan peradangan, dan mengurangi masalah pencernaan. Beberapa dari sayuran ini mungkin sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari Anda, dan Anda mungkin tidak menyadari kerusakan yang mereka sebabkan. Mari kita lihat lebih dekat. Tapi sebelum kita mulai, luangkan waktu untuk mendukung saluran ini. Jika menjaga kesehatan dan tetap kuat saat bertambah tua penting bagi Anda, jangan lupa untuk memberi tombol suka dan berlangganan. Juga, aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan tips berharga yang dapat membantu Anda atau seseorang yang Anda pedulikan menikmati hidup yang lebih panjang dan sehat. Keterlibatan Anda membantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan informasi yang dapat mengubah hidup. 1. Kacang polong. Bahaya manis yang tidak terduga. Kacang polong sering dianggap sebagai sayuran yang hampir sempurna. Mereka kecil, menarik secara visual, dan penuh dengan nutrisi bermanfaat seperti protein, serat, dan vitamin esensial. Anda akan menemukannya di segala macam hidangan, mulai dari sup dan kasserole hingga salad dan lauk. Namun, apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa kacang polong memiliki bahaya tersembunyi, terutama bagi mereka yang berada di usia lanjut. Salah satu masalah utama dengan kacang polong adalah beban glikemik tinggi mereka. Berbeda dengan sayuran hijau seperti kale atau bayam, kacang polong cepat diubah menjadi gula selama proses pencernaan. Pecahnya yang cepat ini menyebabkan lonjakan tajam kadar glukosa darah. Bagi orang dewasa yang sensitivitas insulinnya secara alami menurun, seiring bertambahnya usia, hal ini dapat menyebabkan kelelahan berkelanjutan, dan resistensi insulin yang memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini secara signifikan meningkatkan risiko berkembangnya atau memperburuk diabetes tipe 2. Masalah lainnya adalah kandungan purin dalam kacang polong. Purin adalah senyawa yang di metabolisme tubuh menjadi asam urat. Meskipun memiliki sedikit, asam urat itu normal. Orang dewasa yang lebih tua lebih rentan terhadap penumpukan berlebihan, yang dapat menyebabkan pembentukan kristal asam urat di sendi, menyebabkan serangan asam urat yang menyakitkan, sering dimulai di jari kaki atau kaki. Bahkan jika Anda belum pernah mengalami asam urat, terlalu banyak asam urat dapat diam-diam menyebabkan batu ginjal, yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga dapat merusak fungsi ginjal dari waktu ke waktu. Selain itu, kacang polong dapat memicu masalah pencernaan. Banyak lansia melaporkan kembung, gas, dan pencernaan lambat setelah makan kacang polong, seringkali tanpa menyadari hubungannya. Hal ini disebabkan oleh senyawa dalam kacang polong yang disebut pati resisten dan lektin, yang dikenal sebagai antinutrien, sulit dicerna oleh sistem pencernaan yang menua. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan, membuatnya lebih sulit untuk memecah zat-zat ini. Hasilnya adalah fermentasi di usus, gas yang terperangkap, dan ketidaknyamanan perut. 2. Asparagus, strain,
Ginjal yang tidak disadari, asparagus secara luas dianggap sebagai sayuran bergizi, kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin kunci, seperti A, C, E, dan K. Asparagus sering direkomendasikan untuk mempromosikan kesehatan jantung, mendukung penurunan berat badan, dan menawarkan manfaat anti penuaan. Namun, ada sisi tersembunyi dari asparagus yang jarang dibicarakan. Ia mungkin diam-diam memperburuk nyeri sendi, berkontribusi pada dehidrasi, dan menambah tekanan pada ginjal. Salah satu masalah kurang dikenal dengan asparagus adalah kandungan purinnya, mirip dengan yang ditemukan dalam kacang polong. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia karena purin yang dipecah tubuh berubah menjadi asam urat. Pada orang dewasa yang lebih tua, penumpukan ini dapat menyebabkan peradangan pada sendi dan menyebabkan serangan asam urat atau memperparah gejala artritis. Banyak lansia menganggap bahwa nyeri sendi adalah bagian dari penuaan, tetapi asparagus mungkin menambah peradangan itu di balik layar. Masalah lainnya terletak pada efek diuretik alami asparagus. Meskipun beberapa percaya bahwa ini membantu tubuh menghilangkan racun, itu juga dapat menyebabkan dehidrasi, masalah serius bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Kemampuan tubuh untuk menahan air berkurang seiring bertambahnya usia, dan refleks haus melemah. Artinya Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda mengalami dehidrasi sampai gejala seperti pusing, kebingungan, kekakuan sendi, atau kram otot muncul. Dehidrasi juga dapat menambah beban pada ginjal, yang mungkin sudah berfungsi kurang efisien seiring bertambahnya usia. Untuk individu dengan masalah ginjal yang sudah ada, mengonsumsi asparagus secara teratur dapat memperburuk kondisi tersebut, dengan memaksa ginjal untuk menyaring lebih banyak cairan daripada yang dapat mereka tangani dengan nyaman, berpotensi mempercepat kerusakan ginjal. Jika Anda sering merasa lelah, pusing, atau kaku setelah sering makan asparagus, mungkin layak dipertimbangkan seberapa sering Anda menyertakan sayuran ini dalam makanan Anda. 3. Jagung. Ancaman tersembunyi untuk gula darah yang mungkin Anda lewatkan. Jagung adalah salah satu sayuran yang paling banyak dikonsumsi di dunia, muncul dalam berbagai makanan populer, mulai dari jagung bakar di barbeque musim panas, hingga popcorn mentega hangat di bioskop, dari tortilla jagung segar, hingga mangkuk sereal jagung di pagi hari. Sayuran ini memiliki kehadiran kuat dalam makanan sehari-hari. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana jagung sering bersembunyi dalam produk olahan dengan nama berbeda. Bahan-bahan seperti tepung jagung, pati jagung, dan yang paling mengkhawatirkan, sirup jagung fruktosa tinggi, ditemukan dalam tak terhitung banyaknya makanan kemasan termasuk minuman manis, kue, saus, makanan beku, dan dressing salad. Meskipun jagung sering dipromosikan sebagai sumber serat, vitamin B, dan magnesium yang sehat, ia dapat menimbulkan kekhawatiran kesehatan serius bagi orang dewasa yang lebih tua, semua sambil tampak sepenuhnya tidak berbahaya. Salah satu masalah signifikan adalah kemampuan jagung untuk dicerna. Saat kita bertambah tua, sistem pencernaan kita menjadi kurang efisien, dan jagung hanya menambah beban. Kulit luarnya terbuat dari selulosa, sejenis serat tidak larut yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh manusia. Tidak seperti sayuran lunak yang mudah terurai, jagung cenderung melewati saluran pencernaan tanpa dicerna. Jika Anda pernah memperhatikan biji utuh dalam tinja Anda, itu adalah indikasi jelas bahwa tubuh Anda tidak dapat memecahnya dengan benar. Ini sangat bermasalah bagi lansia, karena produksi enzim menurun seiring bertambahnya usia, membuatnya semakin sulit untuk memproses serat keras seperti selulosa. Hasilnya seringkali kembung persisten, kram, gas, dan sembelit. Untuk individu yang sudah mengelola kondisi seperti IBS, divertikulitis, atau pergerakan usus yang lambat secara alami karena penuaan, jagung dapat memperburuk gejala dan menyebabkan ketidaknyamanan yang berkelanjutan. Efek jagung pada gula darah adalah kekhawatiran kritis lainnya, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Meskipun sering diremehkan, jagung memiliki indeks glikemik tinggi, artinya ia cepat terurai menjadi glukosa. Konversi cepat ini menyebabkan lonjakan tajam gula darah, diikuti oleh penurunan yang sama cepatnya. Bagi lansia yang sudah berisiko, resistensi insulin, pradiabetes,
atau diabetes tipe 2, fluktuasi dramatis ini bisa sangat berbahaya. Efek samping umum termasuk kelelahan, kabut mental, iritabilitas, dan peningkatan keinginan untuk karbohidrat. Seiring waktu, ayunan gula darah berulang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti resistensi insulin lanjut, penumpukan lemak perut, nyeri saraf, masalah sirkulasi, mati rasa di ekstremitas, dan bahkan gangguan penglihatan. Untuk individu yang lebih tua, masalah ini dapat meningkatkan risiko jatuh, mobilitas berkurang, dan kualitas hidup yang lebih rendah secara keseluruhan. Masalah kesehatan lain yang terkait dengan jagung adalah peradangan kronis. Jagung secara alami tinggi asam omega-6. Meskipun asam omega-6 penting dalam jumlah kecil, pola makan modern, terutama yang penuh dengan makanan olahan, biasanya mengandung terlalu banyak asam omega-6 dan tidak cukup asam omega-3 untuk menyeimbangkannya. Ketidakseimbangan ini mempromosikan peradangan di seluruh tubuh. Bagi orang dewasa yang menua, ini bisa berarti nyeri sendi yang memburuk, serangan artritis yang lebih sering, dan peningkatan risiko masalah kardiovaskular, termasuk hipertensi, penumpukan plak arteri, dan bahkan gagal jantung. Memperparah masalah adalah fakta bahwa sebagian besar jagung yang ditanam saat ini adalah hasil modifikasi genetik dan diobati berat dengan bahan kimia pertanian, terutama glifosat, herbisida yang banyak digunakan dan sangat kontroversial. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan glifosat jangka panjang dapat secara parah memengaruhi kesehatan usus dengan mengganggu mikrobioma, komunitas bakteri menguntungkan dalam sistem pencernaan Anda. Karena keragaman mikrobioma menurun seiring bertambahnya usia, lansia sangat rentan terhadap ketidakseimbangan jenis ini. Mikrobioma yang terganggu dapat menyebabkan pencernaan buruk, kekebalan tubuh melemah, reaksi autoimun, dan peradangan luas. Glifosat juga telah dikaitkan dengan stres oksidatif, proses merusak pada tingkat seluler yang mempercepat penuaan, dan diduga memainkan peran dalam kondisi neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Ada kekhawatiran serius lain yang sering tidak disadari, bagaimana jagung memengaruhi kesehatan ginjal. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa gula darah tinggi yang persisten, hasil umum dari makan makanan indeks glikemik tinggi seperti jagung, adalah faktor utama dalam perkembangan neuropati diabetik atau penyakit ginjal. Ginjal sangat sensitif terhadap kelebihan gula dan toksin kimia seperti glifosat. Seiring waktu, pekerjaan tambahan menyaring gula dan kontaminan dapat menyebabkan mereka melemah. Lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun seiring bertambahnya usia berisiko lebih tinggi mengembangkan masalah ginjal kronis, atau bahkan gagal ginjal jika faktor-faktor ini tidak dikendalikan. Penting juga untuk diingat bahwa jenis jagung yang paling berbahaya bukan hanya jagung segar atau popcorn. Faktanya, makanan olahan yang mencakup jagung dalam bentuk tersembunyi, terutama sirup jagung fruktosa tinggi, jauh lebih merusak. Pemanis ini ditemukan dalam minuman ringan, kue, dressing, dan banyak camilan kemasan, merupakan pendorong utama ketidakstabilan gula darah. Ini mempromosikan penumpukan lemak di hati, meningkatkan lemak perut, dan mempercepat resistensi insulin. Semua hal ini sangat berbahaya bagi lansia, terutama mereka yang sudah mengelola gangguan metabolik atau diabetes. Jika Anda minum jagung, Anda tidak harus sepenuhnya menghentikannya. Kuncinya adalah lebih berniat tentang bagaimana Anda menyertakannya dalam diet Anda. Pilih jagung organik non-GMO jika memungkinkan untuk mengurangi paparan bahan kimia. Makan jagung secara moderat dan padukan dengan makanan serat tinggi indeks glikemik rendah untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari item olahan yang mengandung bahan berbasis jagung tersembunyi, dan upayakan untuk menyeimbangkan asupan asam omega-6. Anda dengan asam omega-3 antiinflamasi dari sumber seperti biji, chia, rami, walnut, atau ikan berlemak. Dengan sedikit kesadaran dan penyesuaian, orang dewasa yang lebih tua masih bisa menikmati jagung sesekali tanpa mengorbankan gula darah, pencernaan, atau kesehatan ginjal mereka. 4. Jamur, spons beracun yang menyembunyikan gambaran sehat. Jamur sering dipuji sebagai makanan padat nutrisi yang meningkatkan kesehatan. Direkomendasikan secara umum karena profil vitamin dan antioksidannya yang kaya.
Mereka tinggi serat makanan dan vitamin B esensial, dan juga mengandung senyawa unik yang diyakini meningkatkan performa otak dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Hal ini membuat jamur sangat menarik bagi orang dewasa yang lebih tua. Banyak di antaranya secara sadar menyertakannya dalam makanan mereka untuk membantu menjaga memori, meningkatkan kekebalan, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Namun, di balik reputasi gemerlapnya terdapat serangkaian risiko tersembunyi yang jarang dibicarakan dan sangat penting bagi para lansia untuk dipertimbangkan. Salah satu bahaya yang paling mengkhawatirkan, namun sering diabaikan dari jamur adalah kemampuan kuatnya untuk menyerap kontaminan dari lingkungan tumbuhnya. Tidak seperti kebanyakan sayuran yang terutama menyerap nutrisi dan air. Jamur berperilaku lebih seperti spons, menyerap dan menyimpan logam berat, bahan kimia, dan polutan dari tanah dan air di sekitarnya. Sementara fitur ini mungkin menarik, dari sudut pandang biologis, hal ini menimbulkan ancaman kesehatan serius ketika jamur dibudidayakan dalam kondisi terkontaminasi, masalah umum dalam operasi pertanian skala besar. Jamur yang tumbuh di tanah berkualitas buruk dapat menyerap konsentrasi tinggi elemen berbahaya seperti kadmium, arsenik, timbal, dan merkuri. Racun ini biasanya tidak menyebabkan reaksi langsung, tetapi sebaliknya menumpuk secara bertahap dalam tubuh. Karena proses detoksifikasi alami tubuh melambat seiring bertambahnya usia, lansia sangat berisiko terhadap konsekuensi jangka panjang, termasuk beban berlebih pada ginjal, stres hati, penurunan kognitif, dan kerusakan neurologis yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan, jamur yang Anda beli dari supermarket lokal Anda mungkin tidak seaman yang terlihat. Banyak peternakan jamur konvensional kekurangan pengujian lingkungan yang tepat dan tidak mengatur kualitas tanah kecuali Anda membeli jamur organik bersertifikat, tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka ditanam dalam kondisi bebas racun. Selain itu, salah satu jenis jamur paling populer, varietas tombol putih, mengandung bahan kimia yang disebut agarothin. Penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap agarothin, terutama ketika dikonsumsi mentah atau setengah matang, dapat dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih tinggi. Meskipun memasak jamur mengurangi tingkat senyawa ini, banyak orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang fokus pada makan sehat, lebih suka makan jamur mentah dalam salad atau hanya dimasak ringan, tanpa sadar meningkatkan paparan mereka terhadap potensi karsinogen ini. Jamur juga dapat memicu reaksi alergi pada individu tertentu. Protein yang ditemukan dalam fungi dapat memicu respons imun. Kekhawatiran khususnya bagi orang dewasa yang lebih tua, yang sistem kekebalannya mungkin lebih sensitif atau tidak stabil seiring bertambahnya usia. Reaksi ini tidak selalu hadir dengan gejala dramatis. Mereka mungkin dimulai secara halus dengan mual, kembung, atau ketidaknyamanan pencernaan, tetapi bisa meningkat menjadi ruam kulit, pembengkakan, kesulitan bernapas, nyeri sendi, atau flare-up inflamasi. Sayangnya, banyak lansia menganggap gejala-gejala ini sebagai tanda-tanda penuaan normal, tidak pernah menyadari bahwa jamur mungkin menjadi penyebabnya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan kitin, zat berserat keras yang ditemukan dalam dinding sel jamur. Kitin sulit dicerna oleh tubuh manusia, terutama pada orang dengan asam lambung berkurang atau fungsi gastrointestinal yang lebih lambat. Keduanya umum terjadi pada usia tua. Ketika kitin tidak dipecah dengan benar, ia dapat difermentasi di saluran pencernaan, menyebabkan penumpukan gas, kembung, dan ketidaknyamanan yang seringkali tidak terselesaikan. Namun, jamur tidak perlu sepenuhnya dihilangkan dari diet Anda. Ketika ditangani dengan benar dan dikonsumsi dalam jumlah moderat, mereka masih dapat memberikan nutrisi yang berharga. Memasak jamur secara menyeluruh, baik dengan merebus, memanggang, atau menumis, secara signifikan menurunkan kandungan agotin mereka dan membuatnya lebih ramah pada sistem pencernaan. Memilih jamur yang ditanam secara organik adalah langkah penting lainnya dalam mengurangi paparan logam berat dan residu pestisida. Sertifikasi organik memastikan bahwa jamur ditanam di tanah bersih dan di bawah kondisi bebas bahan kimia yang lebih aman. Jika Anda seorang lansia yang sering makan jamur dan telah memperhatikan gejala berulang seperti kembung, iritasi kulit, ketidaknyamanan sendi,
atau kelelahan persisten, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali cara Anda mengonsumsinya. Beralih ke jamur organik yang dimasak dalam jumlah lebih kecil dapat membantu mengurangi risiko sambil tetap memungkinkan Anda mendapatkan nilai gizi mereka. 5. Kubis, gangguan tiroid yang menyamar di dapur Anda. Kubis sering dipuji karena nilainya yang luar biasa dalam hal gizi dan kegunaannya dalam memasak. Ini adalah fitur reguler dalam diet yang sadar akan kesehatan dan program penurunan berat badan berkat kandungan seratnya yang tinggi, dosis murah hati vitamin C, antioksidan kuat, dan berbagai senyawa tanaman yang mempromosikan kesehatan secara keseluruhan. Sayuran berdaun ini biasa digunakan dalam segala hal, mulai dari salad segar dan sup yang menenangkan, hingga hidangan fermentasi seperti sauerkraut dan kimchi. Ini juga merupakan opsi rendah kalori yang populer bagi mereka yang mengelola kolesterol atau mencoba menurunkan berat badan berlebih. Namun, meskipun ada banyak klaim kesehatan yang mengelilingi kubis, ia membawa beberapa bahaya tersembunyi, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, yang mungkin menghadapi masalah tiroid atau sensitivitas pencernaan yang tidak terdiagnosis. Salah satu kekhawatiran yang paling signifikan, namun sering diabaikan dengan kubis adalah potensinya untuk memengaruhi fungsi tiroid. Sebagai bagian dari keluarga sayuran silangan yang mencakup brokoli, kale, kembang kol, dan Brussels sprouts, kubis mengandung bahan kimia alami yang dikenal sebagai goitrogen. Senyawa-senyawa ini dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap yodium, nutrisi vital yang diperlukan untuk memproduksi hormon tiroid. Ketika penyerapan yodium terhalang, itu dapat mengganggu fungsi utama seperti metabolisme, tingkat energi, fokus mental, dan keseimbangan hormonal. Bagi lansia yang sudah berjuang dengan tiroid yang kurang aktif, hipotiroidisme, atau mengalami penurunan aktivitas tiroid terkait usia, makan jumlah besar kubis mentah atau setengah matang dapat lebih mengurangi produksi hormon tiroid. Ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kelelahan terus-menerus, ketidakstabilan suasana hati, penambahan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, kesulitan berkonsentrasi, intoleransi dingin, dan kemandekan mental, masalah yang sering diabaikan sebagai tanda-tanda penuaan normal, tetapi sebenarnya bisa berhubungan dengan pilihan diet. Selain dampaknya pada tiroid, kubis juga dapat menimbulkan tantangan pencernaan, terutama bagi individu yang lebih tua. Ini karena kubis mengandung rafinosa, sejenis gula yang dikenal sebagai oligosakarida, yang terkenal sulit dicerna. Rafinosa cenderung difermentasi di usus besar, menciptakan gas dan tekanan. Sementara ini mungkin hanya menyebabkan kembung ringan. Pada beberapa orang, hal itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan signifikan bagi lansia yang pencernaannya telah melambat, asam lambung berkurang, atau gerakan usus melemah seiring waktu. Perubahan terkait usia ini membuat pemrosesan gula kompleks dari tanaman menjadi lebih sulit, menghasilkan kembung, kram, kentut, dan tekanan perut yang berlangsung lama setelah makan makanan kaya kubis. Masalah pencernaan ini bisa lebih merepotkan bagi lansia yang hidup dengan masalah gastrointestinal kronis seperti reflux asam, IBS, atau divertikulosis. Dalam kasus-kasus seperti itu, fermentasi rafinosa di usus dapat memicu flare-up gejala, menyebabkan kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, dan bahkan menyebabkan refluks malam yang memengaruhi tidur. Komplikasi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak orang dewasa yang lebih tua tidak pernah menduga bahwa kubis adalah masalahnya. Mereka sering terus makan kubis mentah dalam salad atau jus, percaya bahwa itu adalah superfood, tanpa menyadari bahwa itu mungkin berkontribusi pada ketidaknyamanan mereka. Untungnya, kubis tidak harus sepenuhnya dihilangkan dari diet Anda. Ketika disiapkan dengan benar dan dimakan dalam jumlah moderat, ia tetap menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Salah satu strategi efektif untuk mengurangi kelemahan kubis adalah fermentasi. Kubis fermentasi, seperti sauerkraut atau kimchi, tidak hanya mengurangi kandungan goitrogen, tetapi juga memperkenalkan probiotik bermanfaat ke saluran pencernaan. Bakteri baik ini penting untuk memulihkan kesehatan usus, meningkatkan pencernaan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh yang sangat berharga bagi orang dewasa yang lebih tua yang mikrobiomanya mungkin telah dilemahkan oleh usia, obat-obatan, atau perubahan diet.
Memasak kubis secara menyeluruh adalah cara lain untuk membuatnya lebih mudah dicerna dan ramah tiroid. Metode seperti mengukus, merebus, atau menumis membantu memecah rafinosa dan menurunkan tingkat goitrogen, membuat kubis lebih ramah bagi perut dan tiroid. Langkah ini sangat penting bagi mereka yang telah didiagnosis dengan hipotiroidisme atau yang mengalami tanda-tanda perlambatan metabolisme. Lansia yang prihatin dengan tiroid, mereka juga harus fokus pada mendapatkan cukup yodium dalam diet mereka untuk mengimbangi efek makanan goitrogenik. Menambahkan opsi kaya yodium seperti rumput laut, garam beryodium, atau jenis makanan laut tertentu dengan bimbingan dari penyedia layanan kesehatan dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal tanpa menghilangkan sayuran bergizi dari makanan Anda. Jika Anda telah berurusan dengan kembung terus-menerus, kelelahan, penambahan berat badan yang sulit dihilangkan, atau tanda-tanda ketidakseimbangan tiroid lainnya, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali cara Anda menyiapkan dan mengonsumsi kubis. Memberi prioritas pada versi yang dimasak atau difermentasi daripada mentah dapat membuat perbedaan besar dalam cara tubuh Anda bereaksi. Dengan beberapa penyesuaian sederhana, Anda dapat terus menikmati banyak manfaat kesehatan dari kubis sambil menghindari risiko yang kurang jelas yang ditimbulkannya pada orang dewasa yang lebih tua. 6. Terong. Pemicu peradangan yang sering diabaikan yang bisa mempengaruhi Anda. Terong, juga dikenal sebagai aubergine di banyak bagian dunia, adalah sayuran favorit dalam masakan di seluruh dunia, terutama dalam masakan Mediterania, Asia, dan Timur Tengah. Kemampuan luar biasa untuk menyerap rasa, tekstur krim saat dimasak, dan adaptabilitasnya dalam berbagai macam resep telah mengamankan tempatnya dalam hidangan seperti baba ganoush, moussaka, ratatouille, kari, dan tumisan. Dengan jumlah kalori rendah dan kandungan serat tinggi, sering dipilih oleh orang-orang yang mengelola berat badan mereka, meningkatkan pencernaan, atau hanya mencari pilihan makanan yang bergizi. Namun, meskipun memiliki keunggulan kuliner, terong dapat menimbulkan risiko kesehatan tersembunyi bagi orang dewasa yang lebih tua, risiko yang sering diabaikan atau salah dianggap sebagai tanda-tanda penuaan normal. Salah satu masalah utama yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa terong termasuk dalam keluarga nightshade. Secara ilmiah diklasifikasikan sebagai Solanaceae. Kelompok tanaman ini mencakup tomat, kentang putih, dan paprika. Semuanya mengandung solanin, senyawa glikoalkaloid alami. Pada individu tertentu, terutama mereka dengan kondisi inflamasi atau autoimun, solanin dapat memicu peradangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang berurusan dengan artritis, asam urat, osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau kondisi serupa, makan terong dapat memperburuk ketidaknyamanan sendi tanpa mereka menyadari penyebabnya. Solanine dapat memicu pembengkakan, kekakuan, rasa sakit, dan penurunan mobilitas pada sendi. Sayangnya, banyak lansia mengaitkan nyeri sendi yang meningkat dengan proses penuaan itu sendiri, tidak pernah menduga bahwa sayuran seperti terong dapat secara diam-diam memperburuk keadaan. Kekhawatiran lain yang kurang dikenal adalah kandungan oksalat tinggi terong. Oksalat adalah senyawa tanaman alami, yang jika dikonsumsi berlebihan, dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Bagi lansia, terutama mereka dengan masalah ginjal atau riwayat pribadi atau keluarga dengan batu ginjal, mengonsumsi terlalu banyak makanan kaya oksalat seperti terong dapat menyebabkan penumpukan kristal di ginjal, yang dapat menyebabkan rasa sakit, gejala urin, dan kerusakan jangka panjang pada ginjal yang sudah melemah. Terong juga bisa sulit untuk dicerna, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, dengan fungsi saluran pencernaan yang lebih lambat. Meskipun kulit sayuran kaya akan antioksidan dan serat, kulitnya juga tebal dan sulit dicerna bagi orang dengan pencernaan lambat, GERD, atau perut sensitif. Kulit dapat berkontribusi pada kembung, gas, atau ketidaknyamanan. Selain itu, biji kecil di dalam daging terong dapat mengiritasi lapisan saluran pencernaan, memicu gejala seperti gangguan pencernaan, refluks asam, atau kram perut. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami gejala ini tidak pernah mengaitkannya dengan terong, terus memakannya secara teratur tanpa menyadari bahwa itu mungkin berkontribusi pada ketidaknyamanan mereka. Ada juga kemungkinan reaksi alergi ringan
terutama pada individu yang sistem kekebalannya menjadi lebih reaktif seiring bertambahnya usia. Gejala dapat mencakup sensasi kesemutan di bibir atau tenggorokan, gangguan pencernaan, reaksi kulit minor, atau pembengkakan. Reaksi ini seringkali halus dan dapat dengan mudah disalahartikan sebagai masalah yang tidak terkait, tetapi bagi orang yang sering makan terong, mereka mungkin menandakan intoleransi yang tidak boleh diabaikan. Namun demikian, terong tidak perlu sepenuhnya dihilangkan dari diet. Ketika dimasak dengan benar dan dikonsumsi dalam jumlah moderat, terong masih bisa menjadi bagian dari rencana makan yang sehat. Salah satu cara terbaik untuk membuat terong lebih mudah dicerna dan kurang menyebabkan peradangan adalah dengan memasaknya secara menyeluruh. Memanggang, merebus, atau memanggang membantu memecah serat yang keras dan mengurangi kandungan solanin. Itulah sebabnya hidangan tradisional yang mengandung terong seringkali lebih toleran. Memasak juga memperbaiki tekstur dan rasa, membuat sayuran lebih lembut pada sistem pencernaan. Bagi mereka yang memiliki kekhawatiran pencernaan, melepas kulit sebelum dimasak dapat membuat terong lebih mudah diproses. Sebagian besar serat yang menyebabkan iritasi terkonsentrasi di kulit, sehingga mengupasnya adalah langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan. Selain itu, teknik pengasinan sebelum dimasak juga bisa membantu. Metode ini telah digunakan selama berabad-abad untuk menarik keluar kelembapan berlebih dan mengurangi rasa pahit, sekaligus meningkatkan tekstur dan kemampuan pencernaan. Jika Anda mengalami nyeri sendi, pembentukan batu ginjal, atau gangguan pencernaan setelah makan beberapa hidangan tertentu, mungkin ada baiknya memeriksa seberapa sering Anda mengonsumsi terong. Mengurangi konsumsi, memilih alternatif seperti zucchini atau sayuran berdaun hijau, atau menyiapkan terong dengan metode yang lebih lembut dapat membantu meredakan gejala tersebut. Jika Anda mencurigai sensitivitas yang lebih luas terhadap tanaman dari keluarga nightshade, melacak respons tubuh Anda, dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan dapat memberikan wawasan yang berharga. Terong tetap bisa menjadi bagian dari diet yang bergizi dan seimbang, terutama jika disiapkan dengan bijak. Memahami bagaimana terong dapat memengaruhi peradangan, kesehatan ginjal, atau pencernaan memungkinkan para lansia membuat pilihan makanan yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan jangka panjang. 7. Kentang, lonjakan gula darah yang mengejutkan yang mungkin tidak Anda duga. Kentang adalah salah satu makanan paling populer dan menghibur di dunia. Muncul dalam berbagai macam masakan di hampir setiap budaya. Baik mereka dihaluskan dengan mentega dan krim, dipanggang hingga lembut sempurna, digoreng renyah dalam oven, atau digoreng menjadi kentang goreng emas atau hash browns. Kentang adalah bahan pokok di banyak rumah tangga, mulai dari pesta hari, raya hingga makan malam sehari-hari. Rasa yang familiar dan tekstur hangatnya membangkitkan perasaan tradisi dan kepuasan. Namun, di balik daya tarik nyaman ini, terdapat kebenaran yang lebih mengkhawatirkan, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Kentang secara diam-diam dapat mengacaukan kadar gula darah, memperburuk kondisi kesehatan kronis, dan mempercepat penurunan terkait usia tanpa disadari oleh kebanyakan orang. Salah satu alasan utama kentang menjadi masalah adalah indeks glikemik, IG yang sangat tinggi. Makanan dengan IG tinggi terurai dengan cepat selama pencernaan, berubah menjadi glukosa yang dengan cepat membanjiri aliran darah. Meskipun orang yang lebih muda dengan sensitivitas insulin yang kuat mungkin dapat menangani lonjakan gula ini dengan lebih mudah, hal ini bisa jauh lebih berbahaya bagi lansia. Individu yang sudah mengelola resistensi insulin, pradiabetes, diabetes tipe 2, atau sindrom metabolik sangat rentan. Bagi mereka, konsumsi kentang yang sering dapat menyebabkan lonjakan dramatis dalam kadar gula darah, diikuti oleh kelelahan energi, rasa lapar tidak lama setelah makan, iritabilitas, dan kelelahan. Seiring waktu, pola roller coaster ini dapat menyebabkan makan berlebihan, penambahan berat badan, terutama di area perut, serta risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, hipertensi, dan fungsi metabolik yang buruk. Tapi konsekuensinya tidak berhenti pada peningkatan nafsu makan atau tambahan berat badan. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi berkontribusi pada stres oksidatif, memicu peradangan, dan merusak jaringan rapuh, termasuk saraf dan pembuluh darah. Bagi orang dewasa yang lebih tua,
Ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti neuropati, suatu kondisi yang menyebabkan sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan di tangan dan kaki, serta tekanan pada jantung, fungsi ginjal yang menurun, dan penurunan kognitif. Apa yang awalnya merupakan kebiasaan nyaman makan kentang secara teratur dapat diam-diam berkembang menjadi masalah kesehatan jangka panjang yang mengancam kemandirian, meningkatkan risiko jatuh, dan mengurangi kualitas hidup. Bahaya bertambah ketika kentang digoreng, baik sebagai keripik, kentang goreng, tater tots, atau hash browns. Bentuk-bentuk ini sering dimasak pada suhu tinggi dalam minyak tidak sehat, yang mengarah pada pembentukan akrilamida, senyawa beracun yang terbentuk ketika makanan bertepung terpapar panas intens. Akrilamida telah dikaitkan dengan peradangan kronis, stres oksidatif, dan bahkan potensi peningkatan risiko kanker. Untuk individu yang lebih tua yang sudah mengalami peradangan karena artritis atau gangguan autoimun, kentang goreng dapat memperparah nyeri sendi, kelelahan, dan penurunan fisik secara keseluruhan, semuanya sambil salah dianggap sebagai penuaan alami. Bahkan kentang panggang, yang sering dianggap sebagai opsi yang lebih sehat, dapat menimbulkan masalah, terutama ketika kulitnya dilepas. Kulit mengandung sebagian besar serat kentang, yang memainkan peran penting dalam memperlambat penyerapan gula. Ketika dimakan tanpa kulit, kentang panggang berperilaku lebih seperti karbohidrat olahan, memicu lonjakan gula yang cepat diikuti oleh penurunan drastis. Hal ini menyebabkan kabut mental, kelelahan mendadak, dan rasa lapar yang kembali tidak lama setelah makan, membuatnya lebih sulit bagi lansia untuk mempertahankan energi, fokus, dan metabolisme yang sehat. Menambah masalah, kentang seringkali dipadukan dengan topping kaya seperti mentega, krim asam, keju, atau saus kental. Penambahan ini memberikan jumlah lemak, garam, dan kalori kosong yang tinggi, mengubah sayuran sederhana menjadi makanan berat yang menyebabkan lonjakan gula darah. Bagi lansia yang mencoba mengurangi peradangan, mengontrol berat badan, atau mengelola penyakit kronis, kombinasi seperti itu dapat menjadi hambatan besar bagi kesehatan yang baik. Namun, kabar baiknya adalah Anda tidak harus sepenuhnya menyerah pada hidangan kentang yang nyaman. Ada alternatif yang lebih pintar dan metode persiapan yang dapat memuaskan hasrat sambil mendukung kesehatan yang lebih baik. Ubi jalar adalah pengganti yang sangat baik. Mereka masih menawarkan tekstur lembut dan memuaskan, tetapi dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Mereka dicerna lebih lambat, memberikan lebih banyak serat, dan kaya akan beta-karoten, antioksidan kuat yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan melawan peradangan. Mengganti kentang putih dengan ubi jalar adalah langkah sederhana, namun berdampak besar menuju nutrisi yang lebih baik bagi lansia. Jika menghilangkan kentang putih sepenuhnya tidak realistis, masih ada cara untuk menikmatinya dengan lebih aman. Selalu makan kentang dengan kulitnya untuk mendapatkan manfaat penuh dari serat. Pilih metode memasak yang lebih sehat seperti mengukus, merebus, atau memanggang, dan hindari menggoreng kapanpun memungkinkan. Jaga porsi tetap moderat dan seimbangkan. Piring Anda dengan protein tanpa lemak, sayuran kaya serat, dan lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat. Jenis pasangan padat nutrisi ini membantu memperlambat pencernaan, mengontrol gula darah, dan mengurangi penurunan setelah makan. Dengan memahami bagaimana kentang dapat memengaruhi tubuh yang menua dan melakukan beberapa perubahan bijak, lansia masih dapat menikmati makanan favorit ini tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Penyesuaian sederhana pada cara kentang disiapkan dan disajikan dapat melindungi kesehatan jantung, mengurangi peradangan, menjaga energi stabil, dan mempertahankan vitalitas secara keseluruhan hingga tahun-tahun berikutnya. 8. Bayam. Sayuran hijau kaya nutrisi yang bisa merusak ginjal bayam sering dirayakan sebagai salah satu superfood paling kuat yang tersedia, syarat dengan vitamin K, magnesium, zat besi, dan antioksidan. Ini secara luas diasosiasikan dengan peningkatan performa otak, kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan kesehatan jantung. Selama bertahun-tahun, ia telah menduduki puncak banyak diet sadar kesehatan. Namun, ketika datang ke kesehatan ginjal, sayuran berdaun hijau ini mungkin memiliki sisi negatif tersembunyi yang sangat penting bagi lansia. Salah satu kekhawatiran terbesar dengan bayam
adalah kandungan oksalatnya yang luar biasa tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan di banyak tanaman. Di dalam tubuh, oksalat dapat berikatan dengan kalsium di ginjal, menyebabkan pembentukan batu kalsium oksalat. Ini adalah jenis batu ginjal yang paling umum dan dikenal menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, mual, muntah, dan kadang-kadang penyumbatan urin. Karena fungsi ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia, lansia lebih rentan terhadap komplikasi ini, membuat makanan tinggi oksalat seperti bayam lebih bermasalah daripada yang terlihat. Namun, risikonya tidak hanya berhenti pada batu, ginjal. Oksalat juga mengganggu penyerapan kalsium di seluruh tubuh. Ini adalah kekhawatiran bagi lansia yang sudah berisiko lebih tinggi mengalami penipisan tulang, osteoporosis, dan fraktur. Ironisnya, meskipun bayam sering dimasukkan dalam diet untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, terlalu banyak mengonsumsinya bisa diam-diam melemahkan kekuatan tulang seiring waktu. Apakah ini berarti Anda perlu menghilangkan bayam dari makanan Anda sepenuhnya? Sama sekali tidak. Persiapan membuat perbedaan besar. Memasak bayam melalui merebus atau mengukus, mengurangi secara signifikan kandungan oksalatnya. Dan ketika bayam dikombinasikan dengan bahan-bahan kaya kalsium seperti yogurt, keju, atau susu non-sapi yang diperkaya, ini membantu menghalangi penyerapan oksalat di saluran pencernaan, memberikan lapisan perlindungan bagi tulang dan ginjal Anda. Meski demikian, moderasi tetap penting. Jika Anda memasukkan bayam mentah ke dalam smoothie setiap pagi, atau menambahkan segenggam besar ke salad harian Anda mungkin ingin menguranginya. Mengonsumsi bayam dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk mentah, dapat secara diam-diam membangun oksalat dalam sistem Anda dari waktu ke waktu. Pendekatan cerdas adalah memutar sayuran hijau Anda. Tukar bayam sesekali dengan opsi rendah oksalat seperti romen, arugula, atau selada mentega. Alternatif ini masih memberikan serat, hidrasi, dan nutrisi penting, tanpa memberikan tekanan berlebih pada ginjal Anda. Dengan membuat pilihan bijak tentang seberapa sering dan bagaimana Anda makan bayam, Anda masih dapat menikmati manfaatnya tanpa menempatkan kesehatan ginjal atau tulang Anda dalam risiko. Bagi para lansia yang ingin mempertahankan vitalitas dan menghindari masalah kesehatan yang dapat dicegah, keseimbangan dan persiapan adalah kunci. 9. Kale, superfood. Yang mungkin tidak sehebat itu kale telah menjadi simbol gaya hidup sehat modern. Ia hadir di segala hal, mulai dari smoothie dan salad hingga sup dan keripik panggang renyah. Dikenal dengan profil nutrisinya yang mengesankan, kale kaya akan vitamin C, kalsium, serat, dan antioksidan kuat. Kale secara luas dipuji karena sifat antiinflamasinya, perannya dalam mendetoksifikasi tubuh, dan kemampuannya untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Namun, meskipun reputasinya sebagai salah satu sayuran paling sehat, kale juga memiliki sisi yang kurang dikenal yang harus diperhitungkan oleh lansia. Seperti bayam, kale mengandung kadar oksalat tinggi, senyawa alami yang dalam jumlah berlebih dapat berikatan dengan kalsium di ginjal dan menyebabkan pembentukan batu ginjal. Bagi individu dengan fungsi ginjal terganggu atau riwayat pembentukan batu, mengonsumsi kale dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk mentah, dapat meningkatkan kemungkinan mengembangkan masalah ginjal yang menyakitkan dan berpotensi serius. Ini sangat relevan bagi lansia, yang efisiensi ginjalnya cenderung menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Selain kandungan oksalatnya, kale juga dianggap sebagai makanan goitrogenik. Artinya, ia mengandung zat yang dapat mengganggu kemampuan tiroid untuk menyerap yodium. Nutrisi penting yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid. Ketika penyerapan yodium terhambat, fungsi tiroid dapat melambat, yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, penambahan berat badan, intoleransi dingin, dan kabut mental. Efek ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia yang mungkin sudah memiliki tiroid yang kurang aktif atau lebih sensitif terhadap perubahan hormonal. Makan kale, mentah secara teratur, seperti dalam jus hijau harian atau salad, mungkin tanpa disadari berkontribusi pada masalah ini. Untungnya, Anda tidak harus sepenuhnya menghilangkan kale dari diet Anda. Cara Anda menyiapkannya membuat perbedaan besar. Memasak kale melalui metode ringan, seperti mengukus atau menumis, dapat secara signifikan mengurangi kandungan oksalat dan
Goitrogeniknya membuatnya lebih aman bagi ginjal dan tiroid Anda. Memasak ringan juga melunakkan daun yang keras dan membuat nutrisi lebih mudah diakses oleh sistem pencernaan Anda. Seperti halnya sebagian besar makanan yang meningkatkan kesehatan, moderasi adalah kunci. Alih-alih makan kale setiap hari, pertimbangkan untuk memutarnya dengan sayuran hijau lainnya untuk menghindari paparan berlebihan pada senyawa bermasalahnya. Memasukkan kale sesekali sebagai bagian dari diet seimbang dan bervariasi memungkinkan Anda menikmati banyak manfaatnya tanpa memberikan tekanan berlebihan pada ginjal atau tiroid Anda. Bagi lansia yang fokus pada pemeliharaan energi, keseimbangan, hormon, dan kesehatan jangka panjang, pendekatan bijak terhadap konsumsi kale dapat sangat membantu. Ini bukan tentang menyerah pada superfood, tetapi tentang menggunakannya dengan bijak. 10. Paprika. Risiko peradangan yang mungkin tidak. Anda duga paprika adalah favorit di banyak dapur berkat warnanya yang cerah, rasa manis, dan tekstur renyah. Baik mereka dimasukkan ke dalam tumisan, diiris ke dalam salad, dilipat ke dalam omelet, atau dihaluskan ke dalam salsa, mereka dikenal karena menambah daya tarik visual dan dosis besar vitamin C dalam makanan. Syarat dengan serat dan antioksidan seperti beta-karoten, paprika sering dianggap sebagai salah satu sayuran paling sehat yang bisa Anda makan. Namun, meskipun reputasinya yang gemerlap, mereka mungkin tidak ideal untuk semua orang, terutama lansia. Masalah umum terletak pada kulit luarnya, yang bisa sulit dipecah, terutama karena efisiensi pencernaan menurun seiring bertambahnya usia. Lansia sering menghasilkan lebih sedikit asam lambung dan mengalami pencernaan yang lebih lambat secara keseluruhan, yang dapat membuatnya sulit untuk sepenuhnya memproses paprika. Akibatnya, mereka dapat menyebabkan kembung, gas, gangguan pencernaan, atau bahkan memicu refluks asam. Jika Anda pernah merasa tidak nyaman setelah makan dengan paprika, Anda mungkin ingin melihat lebih dekat bagaimana mereka memengaruhi saluran pencernaan Anda. Kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa paprika termasuk dalam keluarga nightshade bersama dengan tomat, kentang, dan terong. Sayuran ini mengandung bahan kimia yang disebut solanin, yang pada individu tertentu dapat memicu peradangan. Bagi orang yang berurusan dengan artritis, kondisi autoimun, atau nyeri sendi kronis, paprika mungkin memperburuk gejala seiring waktu. Peningkatan kekakuan, pembengkakan, dan ketidaknyamanan pada sendi bisa diam-diam terkait dengan sayuran berwarna-warni ini, dan hubungannya sering terlewatkan karena gejalanya bisa meniru proses penuaan alami. Beberapa orang mungkin juga memiliki sensitivitas ringan atau alergi terhadap senyawa yang ditemukan dalam paprika. Reaksi ini dapat muncul sebagai iritasi kulit, hidung tersumbat, gangguan pencernaan, atau bahkan kelelahan umum. Karena tanda-tanda ini halus dan mudah dikaitkan dengan penuaan, perubahan cuaca, atau stres, penyebab diet mungkin tidak disadari. Kabar baiknya adalah Anda mungkin tidak harus sepenuhnya berhenti makan paprika. Cara mereka disiapkan dapat membuat perbedaan besar. Memanggang, atau mengupasnya dapat membantu melunakkan teksturnya dan membuatnya lebih mudah dicerna. Memasak juga mengurangi kemungkinan memicu peradangan atau ketidaknyamanan, membuat paprika lebih lembut pada sistem pencernaan dan sendi. Jika gejala persisten, Anda dapat mencoba menggantinya dengan sayuran berwarna-warni kaya nutrisi lainnya, seperti zucchini, wortel, atau brokoli. Semuanya merupakan pilihan yang sangat baik, yang umumnya lebih mudah ditoleransi oleh sistem sensitif. Dan itulah dia, 10 sayuran yang, meskipun banyak dipuji atas manfaat kesehatannya, dapat menyebabkan masalah tak terduga bagi lansia. Dari kentang yang menyebabkan lonjakan gula darah dan bayam yang memberi tekanan pada ginjal hingga nightshade yang memperparah peradangan seperti terong dan paprika, makanan umum ini dapat memengaruhi kesehatan Anda secara diam-diam jika dikonsumsi dengan cara yang salah atau dalam jumlah berlebih. Solusinya bukan menghindari sayuran ini sepenuhnya, tetapi menjadi lebih sadar tentang bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadapnya. Menyiapkannya secara berbeda, memakannya dalam jumlah sedang, dan memutarnya dengan alternatif yang lebih lembut dapat memberikan dampak besar pada bagaimana Anda merasa setiap hari. Memasak sayuran hijau tinggi oksalat, mengupas kulit yang sulit dicerna, atau memilih opsi indeks glikemik rendah
hanyalah beberapa cara untuk mendukung kesehatan ginjal, pencernaan, dan sendi yang lebih baik saat Anda bertambah tua. Sekarang, giliran Anda. Manakah dari sayuran ini yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda memperhatikan kembung setelah makan kacang polong atau nyeri sendi meningkat setelah hidangan dengan terong atau paprika? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Anda tidak pernah tahu, cerita Anda bisa membantu orang lain menghubungkan titik-titik dalam perjalanan kesehatan mereka sendiri. Jika video ini memberi Anda wawasan berharga, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan berlangganan untuk lebih banyak tips nutrisi cerdas, saran kesejahteraan holistik, dan alat praktis untuk penuaan sehat. Sampai jumpa lagi, tetap terinformasi, tetap bersemangat, dan teruslah hidup.